please welcome Ardana, kotak. Gitu udah tepuk tangannya udah karena menyambut. Orang ini udah siap untuk menyambut. Ini nggak disambut. Kok lu bisa cermat ngambil semuanya gitu? Karena bagus buat konten. Hijab bukan menghalangi orang untuk berkarya. Gitu. Jadi nggak usah takut dengan cerita-cerita yang wah hitam putih, ternyata nggak bisa. Dua-duanya itu sama-sama indahnya dan punya porsinya masing-masing. Dulu susah banget hubungi, ternyata orang ketiga. Penipuan bocah kamu. Selamat. Sama. Maaf, aku sebenarnya udah punya pacar. Walaupun itu di tenda pecel lele langsung tutup telepon, tiduran di motor. Oke. Di atas di bawah enak. Iya. Sama enaknya. Sama aja. Iya. Yang penting bareng. Iya. Pengen nggak punya anak-anak yang lucu. Udah gitu terus. Awalnya gitu. Pengen lah gitu. Nikah sama aku. Nangis kita berdua. Nangis. Udah nangis aja, semuanya nangis. Cuit amat gitu. Padahal Mau mah nggak punya anak-anak? Nangis kakinya keinjak padahal. Kenapa terharu, Mbak? Sri Mulat dong. Itu bisa jadi contoh tuh yang mau ngelamar ya pacarnya, ngomong gitu aja, mau nggak punya anak yang lucu. Iya. berarti Jarang Will You loh. Marry Me udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau mainstream. Biasanya kan gitu kan, Iya. maukah kau menikah denganku gitu kan. Atau ada Masa opsi depan. lagi, mau nggak bikin kayak keluarga di brosur gitu. Rumah, anak dua. Nah kalau kita anak kelima, kedua. Di KKBN nggak bisa ngendorse. Nggak bisa kita mah. Kita nggak ngikutin pemerintah. Tapi ya fase pernikahan adalah fase yang mengantarkan kita ke pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ya, Kalian ngelihat pasangan kalian ada Sambil perbedaan makan, sambil nggak? makan. Iya. jelas lah. Jelas itu. Apa Tantri masih menjadi pribadi yang dominan atau? Kalau keluarga itu kita akhirnya jadi tahu, berantem juga pasti. Mau merit apa segala macam perbedaan. Ternyata merit itu kawin juga dengan keluarganya. Iya, betul. Ternyata itu yang bikin kita kaget. Selama ini kan mesti di belakang. Betul. Ternyata gitu ya, harus nikah dengan keluarganya juga, Betul, dengan kita teman-temannya. Indonesia gitu ya. Oke, ini. Pasti banyak perubahan dari situ, kita berantem, debat, segala macam. Tapi karena berantem itu kita menyelesaikan masalah. Dengan menyelesaikan masalah, akhirnya kita tumbuh. Gitu. Bukan kabur dari masalah. Begitu kita selesai, oke, berarti dia nggak bisa diginiin. Oke, dari sini nggak bisa diginiin. Dan kadang-kadang pernikahan yang bikin membosankan, kita kan PR-nya dalam hidup ini mengatasi kebosanan. Mau kaya bosen, mau miskin bosen, mau tengah bosen. Bosen aja. Ya memang pinter-pinter kita kalau udah nikah, nggak perlu jadi orang dewasa terus melelahkan. Jadi anak kecil, iya. Anak kecil tuh jujur, kita lupa untuk jadi anak kecil. Gimana tuh? Kok pantas dikasih baju SD waktu itu? Oh, buat tematik. Tematik ya. Pakai baju Buat ngobrol, ada konten. Baju SD. Boleh. Endorse ruang guru itu. Ada seruan guru. Sama. Maksudnya jadi anak kecil sesekali itu gimana? Contoh-contoh yang rutinitas yang kalian lakuin. Apa sih yang? Karena setiap keluarga kan mengatasi kebosanannya beda-beda. Iya, ya kita itu kalau ketawa-ketawa, ngelawak apa segala macem. Naik angkot yuk, ayo naik angkot. Kemana sebebas itu? Gitu loh. Ngelakuin apapun semaunya Iya, lah gitu. naik Transjakarta, ayo mana ke Ancol yuk, ayo. Naik Transjakarta diem-diem pakai masker sampai ke Ancol, kita naik wahana apa segala macem, terus pulang. Tapi di situ selalu ada cerita. Kita tiba-tiba pengen ke warung, pengen apa, terus tiba-tiba pengen keluar negeri kayak gitu. Itu ya apa aja. Itu menguasai hasil kerja keras juga harus dinikmatin kan. Kalau enggak terlalu hemat banget juga enggak Itu cara dia ngomong. Cara dia ngomong lu gitu. Dia selalu punya ide untuk mengatasi masalah. Iya. Jadi dia memang kreatif banget sih. Ya mungkin waktu pas lagi sebelum pandemi kita ditolong sama kegiatan masing-masing kan, dia sama bandnya, aku sama bandku. Jadi pas lagi ketemu tuh kangen gitu. Nah pas lagi perjalanan kita menikah baru 2 tahun ini ya, selama pandemi ini kita yang benar-benar intens setiap hari ketemu gitu kan. Dia sih yang jago banget untuk ngatur, nonton yuk gitu. Atau enggak, naik sepeda yuk, kita ada di situ ada gang sempit tuh, kayaknya ada tukang nasi uduk enak deh gitu. Bahkan sampai ngeprank yuk. salah satunya. Itu salah satu kita mengatasi kebosanan. Kondangan itu. Iya, sangat mengatasi kebosanan sekali kalau itu. Itu jadi memang kita gimana caranya untuk bisa
numbuhin sernya lagi nih, kayak greget apa namanya ya? Iya, Deg-degannya lagi, Iya. pacarannya lagi gitu. Itu sih dia paling jago. Karena energinya kan besar. Iya. Kalau nggak disalurin kemana, bisa ya marah, ngamuk, apa segala macam, Ya atau singa ya. kayak Masih singa ya. ngakar dia kalau nggak. Ayo suruh lari di gitu. Kebun binatang. Iya, salah satunya ngeprank tadi tuh. Iya. Ya bayangin dulu pas manggung ya. Aku manggung di NAF itu di salah satu kota gitu. Memang ada gimmick aku ngajak penonton perempuan naik panggung gitu. Biasalah gimmick ya. Biasa. Tiba-tiba muncul dia di kota lain tuh nyamperin dia. Iya. Di belakang panggung orang-orang teriak, "Wah!" Pas nengok belakang, set nyamperin dia ke belakang. Mbak jangan muncul, Mbak, panitia bayarnya satu band. Iya ya, rugi ya. Berarti cemburuan juga nggak sih? Cemburu pada batasnya lah. Oke. Kalau lepas lagi di panggung ya enggak lah, dia jadi Ardanaf, dia jadi ya seperti kau Jadi sih milik ya, publik lah malam ya. gitu. Iya. Terus tapi kalau pas lagi udah di bawah ya belum pernah sih, jangan sampai ya. Belum pernah yang gimana-gimana. Iya, iya. Tapi kalau udah di panggung sih ya udah bebas. Iya. Role model lu dalam berkeluarga siapa, Bro? Waduh, Kok gua dari potongan cerita yang kalian sampein kok ngelihat nih kayaknya seru gitu. Cara kalian dalam berkeluarga. Role modelnya siapa? Apakah itu memang rutinitas yang kalian lihat di keluarga masing-masing? klise banget sih memang ngelihat orang tua. Jadi ketika bapak kehilangan ibu meninggal, pas aku nyamperin ke rumah dan tidak membayangkan bahwa ada tenda kematian di rumahku. Biasanya kita nolak-nolak, ternyata kejadian juga. Pas datang ke situ, bapak datang, cuman bawa buku Yasin dilipet di sini, tapi sambil nangis ngomong, "Bapak bangga, Le." Loh, kenapa, Pak? "Bapak selama ini sudah menyayangi mamamu, sudah tidak pernah mukul, tidak pernah ngata-ngatain mamamu. Ini perjalanan terakhir persembahan buat bapakmu, buat mama." Gitu. Dari situ langsung, wah iya ya, gitu. Dari situ langsung, padahal di kematian ibu itu, kematian mama, gitu. Jadi bapak merasa justru, padahal dia kehilangan, tapi dia mempersembahkan gitu kehidupannya untuk, ini loh aku terima kasih sama mamamu. Dan capture bahwa memang rumah tangga di keluarga saya berantakan, artinya ya ekonomi carut marut dan segala macam, tapi bertahan sampai di ujung, bertahan dan ada posisi itu. Jadi mungkin tanpa sadar kita akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan, Iya, benar. teman, keluarga, ya kita akan selalu menyerap energi mereka. Itu kayak filosofi. Gila-gila. Nih, Iya. saksikan dalam Kita acara. Apa ini? Ada apanya sih ini? Ini tehnya. Ini mau habis lagi. Bikin. Ini bukan teh lain. Aduh. Gila, merinding. Ya, Iya, aku nggak nyangka sih ngobrol dalam ini. Iya. Dia dalam Beneran? kalau ngobrol. Oh, dalam. Karena gua nggak pernah menemukan sisi Arda yang gini kan. Maksudnya kita ketemu di panggung Iya. dengan segala penuh gimmick acaranya lah, apa segala macam ya. Gue ngeliat, Iya. oh ternyata Arda pendiam ya gitu, atau memang nggak demen gimmick gitu kayak anak-anak band lain gitu. Emang gimmicknya juga sampah. Jadi kadang-kadang gue menilai itu ya keseringan nilainya dari panggung, dari apa yang gue lihat di panggung. Gue berapa kali ketemu ya, gue pikir nggak banyak bicara, ternyata ngoceh ini gitu. Dan gue baru tahu isi kepala lu sebagian ya dari cerita-cerita ini. Gue sih Karena nyaman cerita begini. iya. Karena tongkrongan nyaman. Memang nggak sembarang cerita ke orang lain yang ya itu tadi gitu. Ada tahap-tahap yang dulu kalau ketemu orang pengennya nasihatin apa segala macam. Enggak, kadang orang tuh kadang nggak perlu dinasihati. Ada pengen orang yang memang cuma pengen didengar. Pengen didengar, betul. Ada tahap-tahap yang dengerin aja ya. Oh iya. Nah, tapi kan ini ngobrol kan. Iya. Gitu. Nah, kalau dulu waktu masih pacaran kan ada rasa minder nih, tantri kotak, gue siapa gitu. Pas udah nikah masih ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Wah, itu Karena kan dia. pasti Bagus tuh betulnya. Pasti kan tetap tantri kotaknya itu kan pasti masih Iya, lebih masih mencolok nempel. kan gitu, menempel banget. Masih nggak pas sekarang? Bagus Mbak Najwa. Ntar sambil aku minta Udah ini. Enggak, Jangan, bikin jangan, lagi. jangan. Bikin lagi. Guys, kalian lagi ngambil teh. Jadi Tantri sama Arda itu punya bisnis baru. Nih sampai kita pajang di sini nih. Namanya nasi daun jeruk dengan lidah cabai hijau.
Nih, ini nanti kalian cek aja Instagramnya ada ya. Ada. Ini berarti Ada. kalau traveling, kalau lagi Iya. bosan Lagi apa, malas di rumah, masak gitu ya. misalnya makanan buat malam habis, ya kan? Nah ini Praktis aja bisa banget. praktis. Aku coba dulu ya sebelum pertanyaan tadi dari Iya. Najwa Iya, ya. iya, Aduh ya Allah, enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi Nih, daun Kamu nasi bayar dan berapa? Iya, Enggak. nggak bayar. gratis. Gratis Bismillahirrahmanirrahim. Slep. Hmm. Coba. Kamu nggak? Enak. Nggak enak. Nggak peres. Oh, Gampang lagi, cuma dikasih air panas ya. Nggak peres benar-benar enak. Aduh, Masya Allah. Hmm. Di-review loh Enaknya langsung. Langsung review ya. Kok yang Nasinya deg-degan loh ya? gurih gitu ya. Ini belum Iya, tayang sudah aja jeruk. 2 juta yang Amin. Enak. Ya Allah. Monggo, Enak kan? dijawab. Hmm. Ada perubahan nggak? Karena gini, karena kalau di gue juga mengalami fase itu. Sama lah, pertanyaan-pertanyaan bisa nggak ya gue ngidupin seorang Uci yang udah di sini. Gue sih punya pekerjaan, tapi pekerjaan gue Bisa nggak? kayaknya masih jauh dari kata settle lah katakanlah saat itu. Ya anak lagi 2, ya kan? Berarti gue menjadi suami sekaligus langsung jadi fasenya Bapak. jadi bapak. Di gue jujur masih ada rasa mindernya saat itu ya. Apalagi pembandingnya adalah ex-husbandnya dia, finansialnya luar biasa. Ibaratnya kategorinya orang tersohor lah gitu yang begitu. Gitu. Sementara gue, kalau lu gimana? Karena sering terjadi banyak yang lu nggak beban ya. Di bawah bayang-bayang tantri kotak, di bawah bayang-bayang ini. Apalah musik dan segala macam. Tuh ngeprank juga, wah Mas Arda kasihan ya, mesti nyanyi yang kedua, Mbak Tantri yang apa segala macam. Kadang itu mungkin kalau pacaran baper. Nah, Kalau udah nikah udah ketawa. nah, Ini kan udah nikah. nah. Sudah nikah, sudah ngerasa bahwa kita ini bareng-bareng, bahkan kalau dia perlu untuk gitu, gua nggak muncul di layar aja nggak apa-apa, gitu. Karena ya pernikahan udah kerjasama. Iya. Betul. Yang penting anak kita sudah bisa sekolah, udah itu namanya idealis. Sedangkan BPJS, sedangkan biaya sekolah, sedangkan biaya kesehatan itu bukan idealisme lagi. Itu udah kebutuhan yang benar-benar harus dicukupi gitu kan. Perasaan-perasaan itu mungkin tumpah ketika energinya nggak tersalurkan itu tadi sih. Misalkan nggak ada kerjaan, ada apa segala macam, mungkin iya gitu. Kalau oh iya ya aku iya ya. Tapi ya selama kita manggung berdua apa segala macam udah nggak. Kita susahnya adalah kalau selama terus kita dengerin omongan orang terus, Bener. fokus ke omongan terus, ya kita nggak ngelangkah Nggak kayak ada. Tapi gitu. kadang-kadang kita dengerin isi hati kita sendiri juga bisa rungsing sendiri loh Betul. kepala. Itu yang terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya seorang laki-laki lagi terganggu secara financial problem ya. Iya. Terus kita lihat pasangan kayaknya lagi berjaya banget gitu. Nah. Kayak ada rasa yang Ada itu jujur. Nah itu bukan bayang-bayang tantri kotak ada udah bukan itu lagi. Itu beda lagi. Memang pas pandemi itu kan kita biasanya cuma Sabtu Minggu luar kota, manggung ketemu. Indah banget hubungan kita ketemu di bandara. Wih kayak ini nih apa kayak Indah bagi kita itu ya udah bandara. karena ada perasaan nggak ketemu Iya. kalau gitu. Tapi begitu pas pandemi 3 bulan pertama kita bingung mau ngapain. Orang kalau pensiun kan dikasih tahu setahun lagi pensiun ya, 6 bulan lagi pensiun. Ini enggak. Terus? Ini tambah lagi. Mbak matur suwun. Ini biar Ini terus ini Mbak. tehnya terus makin Mbak siapa banyak. ini? Namanya Mbak Tantri. Dada-dada nggak Mbak di kampung? Ini Saya masuk belum dimakan ini udah tambahin lagi. Ini aku coba deh. Terus Iya tuh di itu aja Terus piring terus. itu yang baru masih Oh, hangat, oh, masih yang hangat. Nggak apa-apa. Masih hangat. Siap. Nah, Ada ngerasa bahwa Mbak tisu Mbak. aduh gimana ini ya anakku. Ada ketakutan itu karena sayang. Nggak mungkin orang nggak ada khawatir. Jalan terus enggak. Pasti ada was-was. Gimana ya gitu. Cukupin kebutuhan. Ternyata bisa loh hidup. Malah justru kita nemuin hal lain ya selain musik itu tadi gitu. Banyak hal lain di luar itu yang selama ini kita meributkan itu ternyata ada lain gitu. Ada jalan pintas, ada jalan keluar lagi gitu. Tantri itu dulu pernah yang aku capek manggung. Aku mau nggak mau nyanyi lagi katanya. Oh pernah ada Iya. itu. Oke. pernah ada di fase itu? Aku nggak mau nyanyi lagi. Pas udah nikah nih? Udah. Jengah dengan rutinitasnya atau Rutinitas ya, jadi kayak terjebak gitu terus kayak bukan nyari apa popularitasnya? lagi ya.
Ya, nggak tahu, Dua-duanya. Kalau tergantung rutinitas kan Bosen. mungkin capek, Bosen, dengan capek. ritmenya. Tapi kalau bosen dengan popularitasnya ada juga loh. Iya, Gue capek itu sih terkenal, kayak gue pengen jadi orang biasa juga ada gitu loh. Itu Penyakit. artis luar kan? penyakitku itu memang kayak gitu, kayak kok gue sendirian dari dulu sampai sekarang gitu. Yang kayak nggak punya teman intinya gitulah. Nah, itu yang jadi akhirnya kekumpul di otak, udah sendirian, terus juga manggung-manggung banyak ketemu orang banyak, tapi kenapa gue masih sendirian sih Kosong. gitu, masih tetap kosong apa segala macam. Itu salah satu trigger akhirnya pakai jilbab juga sih, salah satunya ya. Terus Nanti aku ada pertanyaan tentang itu ya. Iya. Terus spesial. Terus. Spesial di next episode. Terus akhirnya sempat ada omongan aku mesti cabut deh dari nyanyi. Maksudnya aku pengen punya sesuatu yang baru lagi yang memang orang-orang menghargai aku tuh nggak usah kayak ngerasa ada jarak lah gitu. nggak usah nganggap gue artis gede atau apalagi gitu. teman-teman dulu kan tuh kayak mereka tuh kayak takut sekarang akhirnya buat ngedeketin, padahal kalau misalnya ditelepon ngobrol ketemu yuk ini nih santai sih, cuman kayak mereka juga kayak ada ragu-ragu, ada gue nggak enak ngobrol sama lu tuh kayak nggak enak gitu, kayak ada lu kan antri kotak, nggak usah kayak gitu-gitu. Jadi gue ngerasa yang oh ya udahlah memang mungkin waktu tuh pengen berhenti nyanyi aja gitu. Terus dia ngingetin ya kali kamu dikasih anugerah sama Allah, suara bisa ngebuat orang lain jadi mungkin dari suara itu bisa ngebuat orang lain dari yang terpuruk banget bisa jadi happy banget atau enggak gimana. Terus mikir lagi, jadi ntar aku pikirin deh, tiba-tiba bener aja dong abis dia ngomong kayak gitu, kotak manggung di Jogja, terus ketemu sama ada perempuan disabilitas gitu di lobi, pengen ketemu. Pas ketemu ngobrol, Mbak aku tuh suka banget sama lagu Tenangan Dari Langit, please Mbak jangan berhenti nyanyi ya. Dia ngomong gitu, aku kan nggak pernah ngomong sama siapapun, jangan berhenti nyanyi ya Mbak ya, karena lagu ini tuh bikin aku semangat. Aku yang awalnya nggak percaya diri sama keadaanku sekarang, akhirnya sekarang aku jadi atlet disabilitas sekarang. Gitu aku langsungnya okay. Aku jadi semangat hidup. Aku jadi semangat hidup gitu. Aku langsung kayak sebesar itu ya ternyata gitu. Efeknya. Aku pikir kan kayak gue bikin lagu ya udah sih buat nyenengin doang, tapi ternyata memang ada yang sebesar itu gitu. Oke, gue salah. Oke. Terus tadi nyambung yang ada nih, yang 3 bulan setelah COVID tadi, sambungan yang ngomongan tadi, kan masih ada sambungannya, lupa dia. Setelah 3 bulan kita off itu ya, ya akhirnya memang muncul. Ya memang kita ada manggung ya, off air gitu. Itu kan kebiasaan yang beda banget, yang nonton biasanya wah itu kan interaksi nggak bisa tergantikan. Ini kan beda banget, iya benar. Iya. Tapi di online. Krik. Apa ini? Temenan sama kuota ini. Ini nggak bisa nih gitu. Akhirnya muncullah, kayaknya nggak bisa nih. Kita ini yuk, ngeprank yuk. Itu awalnya hanya gimmick. Awalnya hanya untuk gimmick yuk, ini buat nyenengin diri kita gitu. Buat menghibur diri lah, interaksi gitu. Iya. Gimmick yuk, biarin aja. Dateng nyanyi lah, tapi rasanya deg-degan masuk ke pernikahan orang nggak dikenal, bener-bener nggak dikenal. Terus nyanyi di kafe diem-diem gitu. Itu kan mereka nggak, kalau kita datang, please welcome Ardana, Kotak, gitu udah tepuk tangannya udah karena menyambut. Orang udah siap untuk menyambut. Ini nggak disambut. Dicuekin, ada yang kita tiba-tiba pulang sampai terakhir nggak dianggap ada, sampai pecah yang orang histeris ada. Tapi dari situ akhirnya kita ngambil, oh iya yang selama ini kita itu kadang nyuekin loh, band-band kafe yang lagi nyanyi mereka 3 jam non-stop, tepuk tangan aja enggak bilang top gini. Betul. Mereka itu ngidupin keluarga dan ada di posisi itu akhirnya, oh iya lupa ya, ada perasaan di wedding itu tinggal orang rebutan rendang tapi bandnya nyanyi sendiri, dicuekin gitu. Ada di posisi itu akhirnya kita lahir rasa syukur bahwa kita itu memang kadang harus belok dulu untuk tetap nyampe tujuan itu lagi gitu. Untuk walaupun putar balik tapi oh ini tujuannya, maksudnya itu. Ternyata ini. Kok lu cermat sih ngambil sesuatu dari kisah potongan hidup yang mampir ke kalian tuh, kok lu bisa cermat ngambil semuanya gitu? Karena bagus buat konten. Konten. Ini kalau di capture langsung muncul lah soalnya. Set, kata-kata itu langsung kalau di TikTok langsung cincin. Karena sentimental banget gitu. Maksudnya setiap kejadian tuh lu selalu mengamati dari segala sisi sampai akhirnya lu paham bahwa oh ternyata gue diginiin tuh maksudnya ini gitu. Karena kadang nggak semua manusia
peka loh gitu. Sesensitif Gue aja itu. sama, gue pernah ada di masa kayak tantri, burnout gitu, kayak pengen udah semuanya, gue kayak muak sama pekerjaan gue, kayak bosen lah gue gini terus gitu, nggak ada challenge lagi atau apa kayak gitu-gitu juga pernah. Tapi Usi sebagai orang di luar kepala gue, cuman bilang ya dengan lu ngibur orang, ini ada impactnya lo ke orang lain. Kayak Jelas. gitu, sesimpel itu terus. Oh, gue nggak bisa mikir ke situ ya gitu. Iya, iya. Nggak bisa, karena kalau kita di posisi itu, ya orang nggak akan, kalau kita di rumah, kita nggak bisa ngeliat isi rumah sendiri. Di umrah diapain ya? Biasanya malah pakai jasa orang lain yang, Mas rumahnya bagus. Oh iya ya. Karena kita terlalu deket dengan diri kita sendiri, dengan rumah kita sendiri. Jadi kita nggak memperhatikan. Kadang makanya kita harus pergi gitu. Makanya waktu itu aku bersyukur banget tuh jadi anak cowok, padahal anak terakhir, untuk pergi dari rumah, untuk ngelakuin apapun gitu, biar tahu ya tadi itu balik pulang adalah tujuan, biar tahu gitu bahwa tujuannya itu meng-capture ini gitu. Gitu. Ya, terus tadi aku mau nanya yang tantri yang masalah hijab. Iya. Suatu hari tiba-tiba aku di Instagram lihat berhijab rocker cewek, kayaknya masih jarang ya waktu itu rocker cewek berhijab gitu, penyanyi cewek. Cobain ya. Iya, ya Monggo, monggo. monggo. Kenapa? Yang baru tuh. Ini. Yang masih panas tuh. Kenapa tiba-tiba memutuskan berhijab kah atau sudah ada pemikiran yang Tadi kan panjang? ada relate dengan kesepian Tadi kan itu. kesepian itu. Coba. Ya, Tahun berapa hijabnya? 2000 berapa ya? 18 ya? Ya, udah lumayan kan Enggak, berapa tahun yang enggak. lalu kan kamu? 18 ya? Oh iya, 2018 ya. 2018. cuma paling. Anjir. Ya, wetonnya ya benar. Terus? Apa ya? Sebenarnya kalau pakai hijabnya sih udah lama banget. Keinginan. Keinginan ya pakai Keinginannya. hijab. Cuman pas tiba-tiba ada pergolakan batin yang tadi salah satunya itu yang kesepian, terus juga pengen cari sesuatu kayak kosong gitu loh. Pengen nyari apa sih yang bikin gue tenang gitu. Kok Tuhan udah ngasih gue banyak banget rezeki, terus pasangan yang bener-bener mengayomi gitu. Tapi kok gue masih kayak ada apa ya selalu kurang aja. Terus akhirnya selintasan aja tuh kayak pengen umroh deh. Umroh. Terus baru Berdua? ngomong sama dia enggak berdua aja. Itu sama mama ya, sama papa ya. Ngomong tapi pokoknya menjelang mau berangkat tuh kayak ngomong, yang aku kayak pulang pakai hijab deh. Terus dia ngelarang. Hah? Nggak usah lah, ngapain? Karena saat itu kan tren semua orang pakai hijab kan, banyak banget ya. Kamu ikut-ikutan tren Takut ya? dianggap tren. Kamu ikut-ikutan tren ya? Enggak, pengen aja gitu. Pengen pakai hijab. Kenapa emangnya? Nggak tahu, kayak ngerasa kosong aja. Dan ada salah satu ada triggernya juga sih. Jadi sebelumnya tuh waktu pas lagi ngerasa pengen keluar dari kotak segala macam, ada momen berantem sama Sela gitu, kayak miskomunikasi lah. Terus pokoknya lumayan ada sinyal dari Allah, lo salah sama pikiran lo, intinya begitulah ya. Ada cerita itu. Terus akhirnya ya udah izin pakai hijab. Janganlah, udah nggak usah pakai hijab, ngapain sih kalau cuma buat tren-trenan gitu. Pakai hijab tuh bukan pakai bulu mata palsu, misalnya kamu lepas pasang gitu. Iya. Terus ya udah deh, izinin aku umroh dulu gitu. Pas di sana udah mulai tuh kayak nanya karena memang niat umroh ke sana memang pengen tahu kan sebenarnya tuh gue kenapa sih gitu. Ada momen di sana kayak dikasih lihat dikasih lihat kebesarannya lah waktu itu. Terus oh ya udah deh, ini kayaknya memang momennya kayak menguatkan aku untuk minimal walaupun berhijab gue bukan orang suci kok, intinya begitu. Tapi minimal menutupi apa yang menurut aku yang harus aku tutupin gitu. Terus ya udah pas pulang mimpi itu lucu sih. Jadi momennya gini, kan Mekah itu aku 5 hari, Madinah 3 hari. Terus kayak pas di Madinah tuh kayak ya lain Madinah sebentar banget sih. Itu H-1 mau pulang ya, pokoknya udah packing segala macam. Sama mama kan pengen di sini agak lamaan deh. Terus pengen banget ke Raudoh gitu, belum puas gitu buat cerita, buat minta pertolongan segala macam. Ya udahlah, memang jatahnya segini gitu kan. Tidurlah. Terus pas tidur ada mimpi kalau si Panitia. bukan tour guide-nya tuh ngomong, kita kayak harus postpone 1 hari deh. Jadi harus di Madinah dulu 1 hari. Intinya kayak gitu. Kita postpone 1 hari, nambah 1 hari di Madinah. Terus melek lah aku kan, mimpi, ngeliat handphone. Ada yang punya travel itu dari Jakarta. Kan aku boleh telepon nggak? Udah bangun belum? Udah.
aku baru ngasih tau kamu nih. Jadi kayaknya kita harus tambah 1 hari lagi di Madinah. Ya Allah. Karena memang ada kesalahan dari labeling bagasi apa segala macam itu. Hah? Aku udah tahu deh. Enggak, baru kamu doang. Ini keluarga tuh udah belum? Belum. Ya, aku langsung merinding seperti ini. Seharian itu raudoh aja. Langsung ini waktunya. Dilamain di sana, ya Allah. Ya udah itu, oke, ya udah memang Allah udah ngizinin semuanya. Mungkin ya karena memang permintaanku tuh dari awal nyampe sana tuh udah kayak tolong tunjukin gitu doang. Pas pulang udah deh insya Allah bismillah. Ya aku lakuin. Tapi pertimbangannya kan pasti bukan menyangkut tentang lu dan hati lu aja, tapi persona Kotak saat itu kan band rock gitu, memang vokalisnya cewek, sementara itu jadi satu keunikan dari band itu. Lu komunikasi juga ke Sheila, ke Chua, minta pendapat ini, terus label, karena kan pasti merubah persona kan? Ada pergolakan itu. Pas lagi di Madinah itu, pas di sana udah ngomong sama anak-anak, udah spill. Gue kayaknya balik tetap pakai hijabnya nggak akan dilepas deh. Oh gitu kata si anak-anak yang lain support saya alhamdulillah. Terus manajemen mungkin yang agak lumayan yakin nih. Gitu. Karena produk. Waktu itu aku ada brand ambassador satu produk itu. Kamu nih nggak boleh loh pakai jilbab karena kan ini produknya bukan produk Islami. Ya gimana dong gitu. Nggak apa-apa lah ikhlasin aja kali aja nanti ada yang lain kok yang lebih gede gitu. Yakin. Digituin lagi lah gitu ya. Iya yakin. Terus balik ke Jakarta, bener aja tuh produk itu mutus kontrak. Terus ya banyak lah pro kontra segala macam ya. Jadi memang walaupun memang kelihatannya looknya, ada penyanyi band rock nyanyi pakai hijab gitu. Ada yang begitu, tapi ada lagi sisi lain kan aku juga manggung di klub, ya kan. Terus manggung di klub, ya istilahnya manggung di tempat-tempat yang mungkin yang tidak cocok untuk berhijab. Gitu. Jadi si yang plot-plot itu kayak udah langsung kesingkir dengan sendirinya. Terus si anak-anak juga aku minta maaf kan, gimana ya gue harus ngelakuin ini gitu. Anak-anak nggak apa-apa Tan gitu, tenang aja lu jalanin aja, gue percaya kok kalau misalnya memang nanti akan ada rezeki yang lain, bener aja dong gitu. Tapi memang dibilang ya ada proses lah beberapa bulan yang kita kayak harus adaptasi, nggak manggung yang maksudnya ada plot-plot manggung yang memang benar-benar tiba-tiba hilang gitu. Dan alhamdulillahnya sih anak-anak yang lain support, nggak yang menyalahkan gitu. Langsung kok dia waktu pas awal aku gimana kalau pakai hijab? Nanti produk dan segala macam gitu. Oh jangan takut, tau bilang. Apalagi dia tinggal di Indonesia kok. Secara logis ya gitu. Yang ditakutkan bukan cuma penampilan, tapi sisimu berkarya. Banyak orang yang melupakan cuma penampilan tok, tapi lupa isi berkaryanya. Kalau karyamu bagus dan powerful dan bisa nyentuh orang, itu aja cukup. Itu udah yang lain tuh bisa dipoles gitu. Udah itu aja gitu. Dan benar ternyata manggungnya malah justru kemana-mana dia. Nggak ada masalah dengan acara PON, mau acara Indonesia, mau acara presidenan, mau apa, nggak ada masalah. Karena tadi itu karyanya yang berbicara. Jadi sekarang, jadi makanya kampanye dia kan hijab bukan menghalangi orang untuk berkarya, gitu. Jadi nggak usah takut dengan cerita-cerita yang udah makanya dia sangat dia pasti takut untuk cerita, tapi dia sangat untuk gimana proses hijab itu sangat hati-hati banget, karena buat dia itu sangat intim banget. Jadi udah kalau mau ayo karya dan segala macam gitu-gitu. Dia sangat intim banget. Banyak orang anggap Kotak bubar, ternyata enggak kan? Pengen persiapan album aja kan? Iya. Dan udah jadi? Udah selesai. Udah selesai, rekamannya baru selesai. Ya sekarang kayak lagi bikin konsep untuk albumnya, maksudnya konsep cover dan lain-lain. Rekamannya udah selesai. Nah, gimana? Udah. Jalanan? Ini judul albumnya baru rilis setahun yang lalu, tapi ini lagi justru promo per single. Judul albumnya Redup Terang. Redup dan terang, bahwa ya kehidupan kita itu ternyata isinya ya redup ya terang. Itu nggak bisa dipisahin, hitam putih ternyata nggak bisa. Dua-duanya itu sama-sama indahnya dan punya porsinya masing-masing. Wow. Anak berapa sekarang? Anak 2 ya? Ada rencana nambah anak? Alhamdulillah.
Gua aja yang ya. Iya, Oh, udah sepakat. Udah. sepakat. kitanya sepakat. Iya. Tapi jadi terusin kan. Biarin komen aja. Iya, seru banget sih. Thank you banget loh kalian udah sharing. Sudah Mungkin sama-sama. hal ini personal banget buat kalian, tapi kalian mau sharing di sini sih, thank you banget. Kita appreciate. Justru kita berdua yang akhirnya kebuka matanya ngelihat sesuatu yang berbeda lagi dari pasangan yang kita temui. Karena Kita yang belajar yang ya. senengnya adalah, tiap keluarga tuh ceritanya lucu-lucu Beda-beda. ya. Beda-beda. Kita Lucu, kayaknya yang lucu duduk situ banget. udah banyak banget kan nih pasangan. Iya. Kita beda lagi ceritanya. Iya, Beda lagi. iya. Banyak banget. Lucu-lucu dan mudah-mudahan sih ada hal positif yang bisa diambil ya, terutama apa namanya dari mereka berdua, yang satu karakternya gini, yang satu karakternya gini, mungkin bisa cocok sama teman-teman yang nonton. Jangan lupa ini juga nih. Oh iya. Jangan lupa. Ada Ini- Instagramnya kok. Ada Instagram nanti keluarin ya. Pop-up ya. Kalau mau nyari kos-kosan juga Arda punya kos-kosan. Instagram Itu di mana? Itu di mana? Di Jogja. Oh di Jogja. Wah. Iya. Banyak itu pasti Iya, kan. kos-kosan Amin. buat Mata pelajar para ya. mahasiswa yang ada di sana, monggo. Amin. Langsung ini ownernya ya. Amin. Sukses terus ya buat kalian ya. Sukses. Amin. Karya Makasih. barunya. Buat Nap. Begitu juga doa baik berbalik arah. Iya, Amin, ya, amin, mudah-mudahan amin, langgeng keluarganya. Amin. Pokoknya masalah apapun rintangan. Amin. Bukan. Amin. Ya kita doa buat kita. Iya, benar-benar. Karena Amin. kita baru nginjak usia 10 tahun perkawinan. Banyak orang nakut-nakutin lah bahwa 10 ke 15 pasti tantangannya lebih berat daripada 1 ke 5. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Gitu katanya. Banyak orang nakut-nakutin. Karena itu semacam mitos. Kalau kalian udah berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 kayaknya. 7. Iya, pernikahannya 7. Sering kan denger orang-orang ngomong gitu kan? Sering, tapi kita nggak mengamini itu sih. Nah, Jadi kayak itu nggak dia. mikirin, bahkan kita baru kita udah berapa tahun sih? Nah, itu. Kita juga Kita gitu. juga bukan orang yang percaya bahwa mitos 5 tahun pertama pasti badai, Mas. Di atas 10 tahun 10 ke 15 nanti pasti lebih susah. Kita sih nggak mau percaya, tapi kadang-kadang omongan-omongan gitu tuh emang ganggu, nyangkut di sini. Takutnya jadi kalau Afirmasi ada tuh. masalah, kita jadi kayak Tuh kan. jangan bener lagi Makanya kata kita orang jangan gitu. pikirin aja. Iya, betul. Jalanin aja sih. Jangan. Dan mulus-mulus aja lah. Kayaknya Andika yang overthinking ya. Oh, Ah. sangat. Sangat. Terus kita luas gitu ya. Iya. Udah lah. Sangat doi mah. Nanti aja dikasih tahu Iya. kalau orang ketiga. Terima kasih. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Bye bye. Makasih, Thank you ya. bye-bye. Thank you. Dah.